Seberapa optimis Pak Ipung melihat nanti ini PDI bisa menang di sini? Di Amerika aja dulu kita ngomong nih. Kalau di Amerika semua juga kita sudah ada pengurusnya, semua udah bergerak, cuman tinggal di itu SK-nya. Ya. Kita juga nggak tahu alasannya apa, tapi ya itu. Kira-kira berapa persen yang loncat pagar Pak Ipung? Kalau estimasi aja lah maksudnya Anda. Estimasi banyak loh. Banyak loh. Dengan kejadian masalah SK, terus seolah-olah pusat tidak mau tahu ya. Iya. Apa nih pesan Pak Ipung untuk pengurus di pusat PDIP? Mungkin negative K, nothing further, just take care, be in the corner. Maju muka. Episode perdana di tahun 2024. Satu kehormatan ini langsung kita hadirkan supporter pertama kita dan sponsor utama kita yang tidak pernah berhenti mensupport sampai sekarang ini, Bapak Saiful Andi Hamid. Selamat datang Pak. terima kasih Dan Heri. Selamat datang Pak Ipung. Terima kasih Pak Leo. Kebanggaan bagi saya menjadi tamu yang kehormatan. Terima kasih. Bapak Saiful Andi Hamid ini lebih kenal sebagai Bapak Ipung kalau di New York City dan sekitarnya Pak ya. Betul sekali. Nama panggilan saya Ipung. Ipung. Kalau Saiful biasanya masih Saiful gimana ya? Kalau bilang Pak Ipung udah selesai, titik. That's it. Iya. The only one. Ada yang nggak kenal ya. Ada yang nggak kenal. Iya. Beliau adalah ketua di beberapa organisasi. Di antaranya adalah ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Amerika. Ketua organisasi Indonesian House of New York. Iya, betul. Dan juga yang paling nih. Ketua terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Amerika. Betul. Ya. Wah. Jadi bagaimana nih PDI Pak Ipung? Bagaimana semangatnya nih? Mantap. Iya. Semangatnya sih semua tetap solid. Akhir-akhir ini banyak informasi yang ditemukan oleh Badan Intelijen Podcast Perantau ini. Iya. Bahwa Itu betul. maksudnya dia ini pindah kandang, bukan lagi pindah kandang. Iya, pindah kereta, pindah perahu. Alasan tadi kira-kira apa aja kira-kira yang membuat orang ini loncat pagar nih? Ya itu yang kita kan seperti sebelumnya kita diarahkan, siapapun kita punya calon dan itu diberi semangat, kan itu harus ada pengarahan. Tanpa pengarahan mereka juga bingung kan. Siapa ini 01, 02, 03. Jadi semuanya mantap. Seperti dulu kan kita tiap bulan, tiap minggu kita meeting apa semua. Jadi betul-betul ini kalau begini caranya ya nggak ini. Tapi ya mudah-mudahan saya tetap mendukung ini. Cuman ya kurang arahan dari yang di atas pusat. Jadi lost in leadership yang di sini karena dari leadership yang ada dari pusat mungkin tidak mampu menangkap apa nih terjadi di lapangan. Oh iya, mereka nggak tahu, mereka cuma lihat berita apa semua, mereka kan kita yang bekerja kita di lapangan. Mereka kan cuma dengar ada berita, oh begini beres, tapi kan nggak tahu realitanya sebenarnya. Kira-kira berapa persen yang loncat pagar Pak Ipung? Kalau estimasi aja lah maksudnya Anda. Estimasi banyak loh. Itu kalau sudah bicara banyak begitu Pak. Iya, banyak. Udah hampir 50% atau apa? Belum sampai, belum. 40%. Itu yang terang-terangan tapi. Iya, belum yang ini yang sembunyi-sembunyi. Berarti bisa 60%. Kalau saya sih lihatnya begitu kalau saya. Wow. Jadi kalau harapannya gimana ini Pak Ipung dengan ini? Karena saya 1-2 hari ini saya juga akan coba mencari informasi dari senior-senior di West Coast. Dan satu juga mungkin senior kita dari state lain yang dulunya hardcore, apa dia punya die hardnya PDI di sini. Oh iya. Yang saya dengar juga dia katanya itu kapalnya udah mulai oleng nih. Oh iya semua. Dia pakai pelampung, dia sudah tiup itu balonnya Bang. Siap-siap loncat. Bukan saya loncat, dia sudah tiup itu pelampung kan pakai balon tuh, dia udah pompa tuh.
Tapi tinggal nunggu kapan nih gue loncat turun. Ada indikasi seperti itu Pak Saiful? Ada. Iyalah namanya manusia, namanya manusia. Kalau Pak Ipung sudah bikin perahunya belum? Kalau kita lihat realita aja lah. Kita lihat realita dan kita lihat calon-calon tersebut dan kita lihat jejak rekamnya, itu aja sih indikatornya. Saya bilang jejak rekamnya. Apalagi kalau saya yakin betul. Saya pendukung nomor 3 ya. Ya terus yakin akan menang karena memang pemilihan ini kebanyakan anak muda dan anak muda udah terbuka bagaimana tidak bisa ditipu sama itu ya serangan fajar dan mereka bisa menilai jejak rekamnya. Saya kira ya cuma nomor 3 yang akan membawa Indonesia maju ke dalam keemasan nanti 2045. Unfortunately semua partai semua beralasan seperti itu Pak Leo, Pak Ipung, bahwa dia punya alasan bahwa cuma inilah andalan saya yang bisa membawa ke sini. Mau nomor 1, mau nomor 2, semua saya dengar sama semua anunya. Apa? Iya, tapi kan harus ada jejak rekamnya dong, ada datanya dan ada ininya apa kita itu kan datanya jejak rekam itu yang kita adu di sini. Jadi Pak Saiful bukan karena partainya tetapi figurnya atau bagaimana? Nah, itu dia tuh. Betul. Andai kata yang masuk ke PDI ini orang yang tidak disuka gitu, apakah tetap di PDI atau tetap di PDI? Oh berarti partai dong ini? Ya partai enggak, cuman karena kalau kita lihat ke belakang ya, kebetulan saya juga kita kan lihat kehidupan kita background itu memang dari itu saya bukan backgroundnya itu karena memang bapak itu kita dibesarkan secara nasional, dan itu bagi saya tuh dulu PNI ya, PNI Partai Nasional terus berganti jadi PDI tahun 73 jadi PD Perjuangan. Jadi memang kita nggak bisa maksudnya di itu sama satu-satunya PNI. Dan maaf ya, saya tahun 76 saya anggota HMI di Bandung. Saya dulu asisten deputi Dewan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Saya seangkatan sama Eri Akmadi tuh. Memang kita berapa kali gagal. Saya 2 tahun di sana, terus saya pindah ke sini. Saya anggota HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Makanya saya tahu sekali gimana ininya gimana trainingnya semua. Saya di training di sana. Tapi tetap saya kan di Universitas Kristen. Saya di situ, saya juga ada pegang di sana. Makanya itulah yang membawa jiwa saya dan kebetulan orang tua juga multicultural ya. Kalau Bapak lihat itu background itu saya, keluarga saya dari Sulawesi tapi satu-satunya yang nyimpang jalan kawin sama orang Jawa. Dulu itu ketat sekali dulu. Ya. Jadi memang saya bukan orang Bali tapi sudah pembawaan saya. Ya. Itu sudah dibawa dari keturunan. Dari kita itu berbeda-beda semua. Maaf juga ya, istri saya juga kan tadinya orang Kristen, mualaf. Jadi saya Pak Leo, saya dari SD tuh SD Katolik, SMP Katolik, SMA tetap saya Islam, tapi makanya saya tahu sekali semuanya. Nasional betul. Nasional. Jadi saya dilahirkan untuk itu, bukan berarti saya bukan ini, saya dilahirkan untuk itu. Dan menurut Pak Ipung ini lebih selaras dengan PDIP. Iya. Oh gitu. Yang paling tepat. Yang paling tepat bagi saya. Ya. Tapi kalau saya putar kembali, saya coba switch sedikit ini. Andai kata ini Ganjar, menurut Bapak Ganjar yang bisa membawa ke situ, bukan karena partainya. Let's say tiba-tiba Ganjar itu dipilih masuk ke nomor 2. You still pilih Ganjar atau tetap di PD ini? Ini agak susah menjawabnya pertanyaannya nih. Agak tricky sedikit nih. Saya tapi kan sekarang Ganjar masih tetap PDIP ya. Iya, PDIP ya. Ya kalau Deng Heri nanya, saya lihat itunya kalau di sini kita harus main ini, maksudnya track record. Iya, track record. Saya pasti pilih Ganjar dan Mahfud, walaupun gimana saya akan pilih Ganjar Mahfud. Karena, saya bukan main bargain begitu, bukan. Kalau saya lihat jejak rekamnya, jejak itunya, kalau memang dia betul kenapa tidak?
Karena untuk kemajuan untuk Indonesia. kemajuan Indonesia, bukan karena partainya. Keren sekali jaketnya ini Ganjar Iya, Mahfud. Coba lihat sedikit Pak. Itu 3 jari ya? 3 jari ya. Kebetulan waktu minggu lalu ada relawan yang mengundang saya. Ini juga dikasih dari relawan, bukan saya sendiri itu. Karena SK-nya belum turun, saya tetap PDIP, tapi tidak mengitukan PDIP. Yang jadi masalah tidak ada SK ya? Iya betul, saya kira kan bagusnya hitam di atas putih ya, kita bergerak, jadi bergeraknya enak gitu. Semua tuh harus hitam di atas putih, biarpun tidak ada biarpun gimana kita perlu semuanya. Iya. Takut nanti ada bumerang kepada kita, kenapa Ya, itu? betul itu, betul. Kalau bagi saya ya, Iya, betul, itu bagi betul. saya. Iya. Tapi ini kan percakapan ini sudah lebih setahun ini kita bicara mengenai ini. Bahkan pertemuan kita terakhir dengan Pak Robinson ini yang kita tekankan nih. Belum ada tanggapan memang. Belum, itu kan tergantung dari pusat ya. Kami ikut arahan aja dari pusat. Memang kalau mungkin ada sesuatu yang tidak enak, makanya belum dikeluarkan. Saya sama sekali saya tidak tahu. Saya cuma tunggu arahan aja dari pusat. Diadakan pemilihan siapa yang akan menjadi ketuanya pada periode kali ini gitu. Betul, itu kalau nggak salah November 2021 ya. Di mana itu Di Los Angeles. Di Los Angeles. Dan itu berarti dari East Coast dan West Coast kumpul di sana. Iya betul sekali. Betul. Terus Bapak Ipung ini terpilih Iya. menjadi ketua. Betul sekali. Semua orang memilih gitu. Iya, semua memilih melalui pemilihan yang saya kira yang itu Pak Cepi Wartono kebetulan dari DPP pusat. Kebetulan beliau ada mendapat tugas jadi duta besar Indonesia untuk Meksiko. Beliau ditugaskan untuk melakukan pemilihan. Itu November 2021 kalau nggak salah. Ada 2 kubu ya. Menurut saya ya, Ada 2 kubu. Tetapi kedua kubu ini tetap memilih Pak Ipung. Cuma perbedaannya dia satu kubu ini maunya apa? Saya juga kurang tahu sama sekali. Saya kurang tahu. Mungkin pengurusnya, saya belum bisa menjawab langsung karena saya harus hati-hati betul. Jadi most likely ini yang menjadi benturan sehingga SK ini tidak bisa keluar. Iya. Sampai sekarang saya juga belum tahu. Saya aneh sekali. Saya kenapa tidak ada. Mungkin mereka juga mereka pikir kenapa harus di itu SK. Sedangkan itu di sini kan USA pemilihnya cuma sekitar 55.000 sampai 60.000 kalau nggak salah. Amerika ya? Amerika ya. Yang penting kalau kita diperlukan pasti kita akan melakukan pergerakan. Tapi walaupun tidak ada SK saya tetap mendukung. Wah, kalau itu saya tidak ragukan itu Pak Saiful. Saya menjadi saksi mata. Selama ini Pak Saiful kalau hal itu all in dan kelihatannya tidak mengharapkan apa-apa dari situ. Sama sekali tidak. Cuma menjadi masalah ini kan creating banyak pertanyaan ya, dan itu bisa saja membuat bingung, rancu kan? Rancu nggak solid dia punya support. Iya dong, kita disuruh perang tapi tanpa ada peluru ya nggak bisa dong. Maksudnya bukannya peluru, maksudnya saya ya SK itu kan suatu ini green light. Iya. Orang di konsulat juga tanya, tapi kebetulan saya itu siapa sebetulnya itu Pak Saiful. Tapi saya nggak mau ke sana, nanti saya ke sana nggak ada SK ini apa-apaan. Iya. Tapi semua orang tahu kok Pak Ipung adalah ketua yang terpilih dan itu disaksikan oleh semua kader gitu. Iya. Dan semua juga kita sudah ada pengurusnya, semua udah bergerak, cuma tinggal itu SK-nya. Iya. Kita juga nggak tahu alasannya apa, tapi ya itu persoalannya. Jadi sebelumnya ini ada ketuanya Pak Ipung? Ada. Ada. Itu kenapa ada? Iya, Ya, ada ketuanya. Nah. Ada ketuanya. Ini. Ketuanya kalau nggak salah Pak Teddy Muaya. Terus waktu terpilih itu sebelum saya Pak Agung Muniaga, persis waktu itu waktu beliau masih hidup sempat nelpon saya berapa hari sebelum meninggal, Pak Ipung mau jadi bendahara. Siap Pak, saya bilangin. Saya angkat jadi bendahara. Pak Agung meninggal.
Sudah itu lapor ke pusat, diadakan pemilihan. Nah, saya terpilih. I'm sure Pak Ipung sebenarnya bisa membaca sedikit bahwa kayaknya di sini nih anunya nih ini yang menjadi pembentur sehingga tidak keluar SK. Ada kira-kira sedikit. Saya nggak bisa katakan 100% mungkin. Tapi you have idea, maksudnya ada. Oke, itu aja, nggak perlu saya disebut kira mungkin. itu ya nggak 100%. Ya salah satu penyebabnya ya itu. Iya. Ya. Karena pertemuan kita terakhir Bang Leo bersama Pak Robinson, bahkan yang pernah saya dengar itu langsung bilang bahwa sudah dijanji atau sudah dikasihlah green light bahwa Ibu Puan Maharani sebagai ketua pemenangan Ganjar dan Mahfud sudah menunjuk langsung Pak Saiful sebagai sebagai ketua di sini pemenangan yang di Amerika ini. Itu yang saya dengar dulu dan kayaknya dulu kan masih rancau juga. Dulu kan Pak Ganjar belum ini. Dulu kan Ibu Puan yang dimajukan kan. Oh, itu bedanya. Ya, Oke. di situ kan ada yang namanya politik. Saya juga. Ya justru karena politik itulah sehingga saya bingung ini karena kalau begini, kalau Pak Saiful Hamid sebagai ketua yang sudah terpilih dan orang semua menerima bahwa memang dia ketua, tinggal kita menunggu surat kuasa kan? Surat kuasa itu untuk leluasa bergerak gitu. Secara tidak langsung dia juga harus tahu dong siapa yang menjadi tim pemenangan di sini kan begitu logikanya. Harusnya. Nah, makanya agak lucu sedikit kalau Pak Ipung tadi bilang bahwa saya dapat undangan ada acara kampanye lah mungkin atau acara kampanye atau deklarasi yang bahkan bukan dia yang menjadi salah satu inisiator tetapi menjadi undangan. Iya betul, saya diundang sama relawan. Ya saya datang karena kita satu tujuan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Kenapa tidak? Makanya saya datang sama istri saya datang ke sana. Dan saya juga lihat senior menanyakan, Pak Ipung kenapa ya gimana? Saya kalau Ganjar Mahfud saya datang, tapi kalau untuk PDIP kan saya belum ada SK. Beralasan. Iya. Gimana kita kalau nggak ada SK orang bergerak yang lain mungkin nggak ada. Kalau saya sih nantinya apalagi PDIP suatu partai yang besar ya, kita salah bergerak nanti salah ini. Itu sekitar berapa orang yang hadir? Kebanyakan ya senior yang dulu. Senior dulu maksudnya bagaimana? Yang di New York itu nggak banyak karena itu memang di restoran biasanya. Kalau saya tuh saya terus terang aja saya nggak mau. Malah saya bilang ini terlalu kecil nih, bukan ini. Di taman harus. Iya. Kalau perlu di gedung. Kita kan dulu tiap bulan kita sewa gedung dan itu kita nggak dapat dari pusat karena memang kita betul-betul ada visinya, ada misinya, ada yang kasih arahan. Sekarang sama sekali nggak ada dari arahan pusat. Bagaimana dengan relawan-relawan PDI atau formerly Jokowi dulu, yang sekarang otomatis kan larinya ke Ganjar. Mereka hadir semua di sana atau bagaimana? Kalau akar rumput enggak ya? Maksudnya yang betul-betul militan? Ya militan. Enggak. Karena kenapa militan yang penting? Karena dia adalah pemilih, itu poin saya. Ya itu kan kuncinya. Itu kan kuncinya. Yang perlu kan suara. Sedangkan di lain sisi mungkin bukan suara, mungkin cuma dengungnya aja kan. Ya cuma bahwa kita we do something. Iya, kalau saya sih langsung aja saya perlu suara. Saya perlu suara, saya bukan perlu hura-hura. Kenapa saya undang juga Pak Ipung sekalian untuk meresmikan kita punya studio baru ini? Iya. Kok kelihatannya hambar ini, nggak lihat apa-apa, nggak lihat bendera, nggak lihat apa-apa. Maaf aja nggak di sini tuh saya belum lihat semangatnya PDIP itu belum saya lihat. Semangatnya PDIP Pak. Iya, karena memang belum dikasih itu. Coba kasih ini sedikit. Dari pusat nggak ada satu dari SK nggak keluar gitu. Coba dikasih itu percikan coba. Iya. Kalau nggak bergerak seluruh Amerika. Ya. Tadi Pak Saiful bilang ada senior. Kalau yang saya tangkap senior sini, kalau kita bicara senior, majority itu kan sudah menjadi minimal mungkin 50-50 sudah US citizen. Betul sekali. Betul sekali. Itu kan cuman saya nggak bisa mengatakan kan. Iya. Okay. Kalau saya lihat semua, ini kan bukan yang kita cari. Yang kita cari kan suara yang penting suara.
Tapi mungkin ini dari sisi saya. Dan itu realitanya kita perlu suara, bukan suara. Ya maksudnya apa ya dalam itunya. Tahu lah, cuman oh ini dari itu. Tapi mereka nggak tahu realitanya di sini apa. Oh, berarti Pak Ipung juga merasa seperti itu dong yang saya pertanyakan ini. Oh iya, sama. Jadi kalau saya bilang, dan saya juga udah langsung sama orang yang itu, kan kita perlu suara, bukan ini. Bukan image. Bukan orang yang ya itulah kata itu image, konten apa pokoknya itu yang saya lihat ya, karena saya langsung di situ. Tapi ya memang kalau dipikir ceritanya bisa ruwet begini, Bung Ari. Secara etika kayaknya sudah ada yang salah di sini kalau saya lihat saya nih Pak Saiful. Ada pihak-pihak tertentu yang berusaha memang untuk tidak pure kita bilang itu akar rumput itu lain udah ada maksud-maksud tertentu gitu loh. Ya. Sang ujung-ujungnya penghambatan sampai akhirnya ke situ. Seberapa optimis Pak Ipung melihat nanti ini PDI bisa menang di sini? Di Amerika aja dulu kita ngomong nih. Kalau di Amerika saya agak ragu, tapi kalau di tanah air saya kira saya lihat di berita anak muda sudah udah lihat, kebetulan saya juga lihat itunya Samara kebetulan waktu itu ketemu sama saya di Konjen tuh di perumahan, kita ngomong sebentar dan beliau waktu itu saya mengadakan meeting, tapi karena beliau dipanggil ke Jakarta tidak jadi, dan salah satu itunya kan PSI dulu Samara. Saya kira juga dia ke 01 apa 0 tadi saya lihat udah itu Ganjar Samara, tahu kan Samara? Iya Samara. PSI, ya. Kemana dia sekarang? 03. Oh 03. Iya, Pak Ganjar. Jadi kalau dilihat itunya. Oh, padahal tadinya di. Iya. Oke. Itu berlawanan sama Grace Kelly kan? Grace siapa? Natali. Itu kan ke 02. Kalau dia enggak saya lihat. Oke. Nah, kan semua PSI karena itunya kan Kaisang. Jadi dia 02. Kalau Samara saya kira saya lihat ya. Mbak Samara ke itu. Mudah-mudahan tetap di situ. Ya, tapi kan Samara juga sudah keluar dari PSI dulu, itu juga bisa menyebabkan itu nggak mau align lagi dengan sekarang gitu. Artinya begini, what you choose ya, saya harus lari ke tempat lain. Otherwise kita masih sepaham gitu loh. Inilah politik menariknya nih Bang Leo. Coba Bang Leo dulu karena yang begini saya bukan seharusnya ini pengamat politik yang lantas. Cuma dia. Mana? Ruwet. Iya. Jadi apa pesan Bapak Ipung bagi pendukung PDIP yang masih setia sekarang ini? How to strengthen them? Bagaimana caranya tetap memperkuat dia punya faith ini? Saya kira begini, di itunya mereka, menurut saya ya, pandangan saya, mindsetnya tuh Jokowi. Kan dulu militan sekali kita dulu Jokowi. Kalau kasarnya kalau disuruh lompat ke jurang, lompatlah kita semua. Karena militannya begitu ya. Dan semua, saya juga dulu aneh kenapa kita nggak dibantu loh. Benar. Keuangan, waduh, maaf Pak Leo ya, uang tuh kebanyakan. Iya, kebanyakan. Bukan itu kita karena memang inisiatif hatinya udah itu kumpul sendiri. Iya, jadi mindsetnya tuh udah Jokowi, dan melihat kan Gibran tuh siapa? Anaknya. Anaknya, berarti itu mindsetnya harus dirubah. Gibran bukan Jokowi. Oke. Jadi banyak yang loncat ini hanya karena Jokowi. Kalau di sini, kalau saya lihat di kalau sini. Lihat gitu ya, iya. Karena kecintanya masih melekat di Jokowi. Masih melekat gitu. Dan itu loh, kalau saya bukan lagi itu, saya militan sekali. Tapi kalau you salah, you out. Menurut Pak Ipung salahnya di mana? Ya, bukannya itu udah bukan saya bilang salah jalan. Ya masa isi, ya itu jejak rekam lah. Dan maaf aja, saya senang sama anak muda, tapi kan belum waktunya. Gibran tuh belum waktunya, baru berapa ini, sedangkan Pak Mahfud jejak rekamnya ini bukan negara coba-coba. Negara Indonesia loh, hampir 300 juta. Sedangkan bukannya itu ya, Pak Prabowo mungkin baik, tapi kan kita lihat jejak rekamnya. Saya nggak mau gali lagi, itu lagi. Ya itu tadi, jadi memang dalam hal ini walaupun dengan adanya cerita begini, proses begini
bisa kita bilang tidak ada kejelasan Iya. secara status Pak Ipung ini sebagai ketua Betul. PDIP di New York ini. Iya. Tapi kalau saya lihat loyalitas Pak Ipung kepada PDIP itu masih kuat ya. Oh iya. Gitu. Iya. Salut saya. Saya tetap malah teman-teman dari seluruh state, kenapa enggak itu ya? Nanti kalau kita itu nanti kan bumerang bagi kita. Tapi tetap kalau ada kegiatan saya akan itu. Tapi saya nggak akan bilang PDIP bikin kampanye, enggak, karena itu perlu surat-surat. Maksudnya kalau ada apa-apa mereka kan pasti tanya. Ya. Oh, dia tidak mau mengatasnamakan PDI gitu. Iya. Ya karena beralasan juga karena memang disinyalir menurut ya mungkin secara pribadi menurut Pak Ipung juga ini ulah dari Betul. di luar pusat tuh nggak tahu apa-apa gitulah. Gak tahu apa-apa. Itu jadi Berarti kalau seperti itu ya cuma itu aja yang bisa kita jawabannya ini. Yang sebagai penentu untuk di luar negeri. Ibu ketum lah, tapi semuanya itu kan dari sekretaris ya. Dan itu Pak Cepet, dan ada itunya Pak bagian kalau nggak salah bagian luar negerinya tuh Pak Saleh Basara ya. Ada Pak Hanjaya, saya ngomong beliau juga nggak bisa memberi jawaban, nggak tahu apa itunya. Kalau menurut saya, Ibu Mega lepas deh, nggak ada urusan dia di Iya situ. sih. Yang perlu dipertanyakan tahu persis masalah ini siapa itu? Pak Hasto dan Pak Saleh Basara tadi itu. Iya, kok iya Pak Kan dia Cepet. tahu dia tahu masalah sebenarnya. Yang tahu yang pusatnya Pak Hasto sama Pak Saleh Basara kan. kemarin waktu pertemuan itu Pak Ipung ada lihat kejanggalan nggak? Maksudnya suming. Apa aja mungkin ada Pak Ipung lah ini bukan Nggak seperti beres nih. biasanya satu momen yang diadakan PDIP gitu atau cara ada. Iya. Ada indikasi. Ada sih, ada, tapi saya nggak ngomong itu kan itu di atas lah. Sedangkan saya terus terang saya nggak ada link. Mereka kan biasa ada orang terdekat, saya nggak ada. Saya pure nggak ini. Kalau mereka kan ada, maksudnya ada bukan saya bilang lewat belakang, Iya. maksudnya ada itu terdekat ya. Iya, inilah masalah yang kalau umpamanya tahun 2024 ini terus kita sudah di Amerika masih berjelaku seperti halal seperti ini, bahwa bukan track record yang dilihat, tetapi who do you know? Saya kira ya, menurut perasaan saya ada perasaan begitu. Dan itu menjadi masalah besar kalau itu masih dipelihara, itu poinnya. Karena kan kalau dalam hal seperti ini besar atau kecil suara itu is how you win, how to win kan gitu. Nah itu tadi dengan adanya, oke kita bilang lah posisi Pak Ipung dengan adanya SK secara apa ya, Pak Ipung kan akan lebih Oh iya. lebih Semangat mantap. dia. Bukan semangat lagi. Udah nggak, kalau dia terpilih udah nggak pernah kita ketemu udah Nggak, nyarinya udah susah. Itu dia akan mengakibatkan ke pendukung lah akar rumput ini kan Iya. lebih kompak lagi Betul bulat sekali Pak Leo. menjadikan satu suara. Mereka menunggu Nah, komando, itu sedangkan saya terpikir gitu loh. itu aja yang sedangkan saya nggak berani bergerak, semua malah dari Ohio, dari itu semua. Bagaimana Pak yang dulu ya, akar rumput yang dulu bagaimana? Saya bisa aja, tapi kan nanti kena saya. Oh iya, betul. Pasti kena saya. Betul. Apalagi maaf aja, mungkin ada yang nggak senang saya. Loh, ini ngapain itu? Padahal nggak ada SK-nya. Kecewa Pak Ipung ini kalau saya dengar ini sih Saya ada sih- kekecewaan sedikit ya ada. Iya, kekecewaan sih nggak ada. Memang saya nggak ada agenda. Saya cuma mau menangkan. Itu kan untuk anak cucu kita. Kita nggak main soal inilah. Untuk anak bangsa kita, dan yang paling tepat ya itu yang saya bilang. Makanya saya tetap paslon nomor 3 ya. Jadi itu alasannya kenapa Pak Ipung masih tetap bertahan ya. Iya, itu memang salah satunya kan. Kita harus itulah berpikir realistis lah. Kita lihat siapa Pak Ganjar, siapa Pak Mahfud. Mereka kan sudah berapa kali di itu DPR, apalagi Pak Mahfud sudah di MK, dan kita lihat track recordnya semuanya kan mereka menjalani lah. Ini bukan main coba-coba, bukan saya bilang. Saya sama sekali tidak itu kan, dan pantang bagi saya. Mungkin saya nggak cocok jadi politisi. Saya nggak pernah menjelekan paslon lain, tapi saya akan kalau mau perang data boleh. Kita perang data, kita itu jejak rekam boleh. Tapi kalau soal menjelekan bukan itu bukan ini saya. Menurut Pak Ipung partai ini kayaknya
abandon you. Ada pertimbangan mereka, maksudnya harus diarahkan, harus diperhatikan. Kalau kasarnya ya, lu nggak perhatiin gue, ngapain gue, itu realitanya ya. Iya. Jadi pesannya yang setia ini supaya jangan loncat pagar begitu apa? Ya pokoknya kita lihat ininya baca semuanya tentang jejak rekamnya, dan saya yakin sekali kalau hanya satu yang bisa itu kan Indonesia menurut saya ya ini pasangan 03 lah. Ganjar dan Mahfud mempunyai jejak rekam yang bagus, dan kita bisa lihat sendiri, jangan main itu aja. Mudah-mudahan semua bisa kita satukan semua suara, kita menangkan Ganjar Mahfud. Terus apa pesannya Pak Ipung bagi orang yang sudah loncat pagar, bagaimana cuma supaya mereka bisa insaf atau kembali ke jalan lain lurus menurut ayatnya PDI, bagaimana kira-kira? Ya, kalau itu kan pilihan, itu pasti. Paling kok kata-kata saya juga enggak fokus ya, kenapa? Itu aja kan pilihan. Oh ya, tapi kan pasti ada nonya bahwa ini domba tersesat ini semua. Maksudnya apa kira-kira? Pasti kan namanya manusia kan diiming-iming. Anda Pak Ipung, biasa detik-detik terakhir itu yang tadinya loncat itu kembali lagi karena dia pikiran begini. Wah, ternyata di perahu itu kacau. Makanannya enggak jelas, saya pindah lagi kan loncat. Iya. Maksud saya, what can you say to them? Baru bilang, ini loh. Apa kira-kira? Pakai ayat apa yang bisa? Ya, dikit lah. Ya, itu agak susah karena memang itulah manusia. Manusia kan diiming-iming, yuk mau begini, mau apa, kata kasarnya nih ya, mau doa apa duit. Bagus itu. Ini Kalau itu kan Quote-nya bagus. ya, tapi kalau jawabannya yang loncat di sini kan dia enggak dapat duit, Pak. ya Yang orang di itu sini kan, ya. kalau saya sih, kebetulan kalau saya yakin biar bagaimana tuh Pak Ganjar, dan itu tuh rekornya bukan saya bilangin bagus, memang itu yang kita harus pilih dong. Kita harus pilih yang itu, jangan asal aja. Dan juga belum saya lihat kekurangannya, belum saya lihat. Ada mungkin hoax apa, tapi kalau yang ini yang dua kan kita udah tahu sendiri. Saya nggak mau menyalahkan yang lain. Kita udah tahu sendiri gimana mereka, dan ya ganjil sekali kalau saya pilih itu. Yang lain ya. Kalau saya bilang. Jadi Ganjar versus ganjil ini ceritanya. Yang paling ganjil kira-kira mana nih, Pak? Ya, Pak Prabowo kan udah berapa kali. Oh ya. Dan itu kan dan beliau tuh gimana ya? Nanti kalau dia naik, siapa ibu negaranya? Kan harus ada ibu negara dong. Kita bicara ibu ini sekarang ini. Itu. Kan saya bilang lagi kuncinya tuh coba sebutkan di mana kepala negara, pemimpin tanpa ada pendamping. Semua tuh kuncinya di situ bagi saya. Karena negara itu tuh sumbernya dari family. Kalau family, mungkin saya salah ya. Enggak, maksudnya itu dia punya Pak Ipung punya. Saya punya filsafat ya. Ya. Kita mulai dari bawah. Kalau family-nya itu insya Allah deh. Semuanya ini ada istrinya, dan saya terus terang dimanapun, bukan saya bilang itu salah satu yang itu saya, istri saya, pasangan saya, kita tiap hari itu tuh pasti ada inspirasi tuh, tiap hari kok ketemu pasti ada masukan tuh. Ini pengalaman pribadi ini. Ya, pengalaman itu tuh dimanapun di mana saya pernah menjabat ya. Saya kira inspirasi itu datang dari istri. Pasangan. Iya, pasangan begitu, karena itu kuat. Ibu ini Pak Habibie, Pak Soeharto aja coba, Ibu Tin, Pak Habibie, Ibu Ainun, semuanya. Dan ya lihat aja Pak Jokowi sekarang itunya. Dengar cerita-ceritanya kan semua pasti ada itunya, dan itu bukan saya bilang suatu kekurangan, itu harus ada dong. Ya.
Lebih sempurna kalau lebih itu. sempurna. Itu yang tidak ada istrinya. Iya. Tapi yang kelebihan istri bagaimana? Maksudnya mungkin dua. Ya, sebagai apa ya, teman berdiskusi. Berdiskusi, pendukung. Yang namanya ini manusia kan, human. Iya, 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 iya. Doa istri manjur, Bang. Manjur kalau saya sih sebagai itu manjur. Wah, kalau Pak Ipung udah ada buktinya, dia buktiin terus setiap hari. Gimana cara? Sampai dia bilang, Pak Ipung bilang, oh kalau saya lagi loyo langsung bilang jangan ke kendor saya. Langsung bangkit lagi dia. Iya, betul itu betul Dan sekali. itu, Bu, Dan saya setiap pagi saya bilangin apa yang saya bilang, kasih semangat saya. Kalau perlu saya terbang ke langit, kasih itu semangat. Wih. Bagi saya ya. Iya, 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 iya. Karena itu tuh harus ada semangat. Harapan Pak Ipung nih dengan kejadian masalah SK, terus seolah-olah pusat tidak mau tahu ya. Iya. Apa nih pesan Pak Iya, Ipung iya. untuk pengurus di pusat PDIP? Mungkin pusat juga saya lihat itu dulu kekurangan saya ya. Jadi mungkin mereka pikir kita tidak diperlukan di sini. Tapi kenapa diadakan pemilihan? Kan? Karena memang pemilihan cuma sekitar 55.000, 60.000. Tapi kan kalau kita lihat, loh itu di Amerika kan pasti ada yang di ini kan, Iya, iya. yang di apa, yang dilihat kan. Mungkin itu pertimbangannya kan. Mungkin juga ngapain di sana sedangkan ini ada yang konflik gitu. Udah nggak mungkin. Ya saya kira kalau yang pusat dia harus kalau kita perang harus dikasih itu dong. Arahan, senjata, apa semua gimana laporannya ini. Sama sekali kita nggak ini. Dari lihat mereka sisi lain juga kan cuma 55.000, 60.000 ngapain? Iya. Itu suara banyak gitu. Iya, iya. Ya, Iya. Tapi itu pandangan mereka yang nggak lihat di bawah kan? Iya, tapi kan mereka tidak lihat impact. Kita lihat impact yang terjadi gini loh. Kalau yang tadinya solid terus you hancurkan, you don't know for the next election 5 tahun kemudian, Iya. it could be growing number di sini. Mungkin seperti itu. Ini yang tidak diantisipasi menurut saya. Nah, kalau seperti saya yang tidak punya partai terus lihat Pak Ipung begini, kalau saya lihat internalnya begini PDI saya juga malas juga mau masuk. Iya, Yang ngapain? Iya. Gitu loh. Spirit aja nggak ada dikasih gitu loh. Iya. Ini bukan uang, ini kita bicara uang. Kalau ada uangnya juga diambil juga sih. Cuma maksudnya kan nggak pernah. Mana Bang Leo? Tapi kalau menurut saya, kalau saya lihat begini nih ya, gimana? Ini saya ya. Pak Iya, Ipung ya. iya. Kalau kita langsung buat satu judgement gitu, partai, saya rasa enggak. Ini oknum. Oknum dari partai yang memang berpotensi atau punya kewenangan Iya. untuk penunjukan masalah ketua di Amerika ini. Itu aja. Iya, saya Jadi dan mungkin disinilah komunikasi partai itu mungkin tidak sefluid, tidak selancar yang orang luar kita pikirkan. Iya. Bahwa masih ada kemacetan lah, jadi kurang lancar di dalamnya sih, kalau menurut saya. Karena kalau masalah ini didengar sama ketua umumnya, ketua umum PDIP ini, saya rasa bukan kita bilang ini bukan satu masalah besar karena sudah secara aklamasi. Iya. Dipilih bahwa Pak Saiful, Pak Ipung inilah sebagai ketuanya di Amerika. Betul. Mungkin kalau tidak terlalu jauh saya berasumsi ada pihak atau perorangan yang punya agenda tersendiri. Mungkin ya. Tuh, Ya. Karena ada selain itu apa lagi? Apa? Saya juga sampai sekarang saya nggak tahu jawabannya apa. Dan sebelumnya memang ada ketua di Amerika ini. Ada. Berapa kali ada. Itu kalau menurut saya ya. Iya. Cuman ya kita nggak bisa bilang langsung itu, tapi ya emang ada tanda-tandanya begitu. Sebagai orang PDI, kita sebelum terlepas dari Ganjar, seorang sebagai PDI, melihat pergerakannya ini, keluarga Pak Jokowi, Kaesang dan ini semua Gibran menjadi ini, what do you think about Jokowi yang dengan Jokowi yang lalu? Beda lah. Sampai kaget saya kedengaran ini, maksudnya saya tidak tadi saya pikir bedanya pelan-pelan aja kok tekan begitu. Kenapa bedanya? Iya apa, dong. Pak? Saya dulu saya kan bilang saya Jokower, saya Jokower semua nih. Tapi kan kalau udah salah jalan kita harus biarpun kita harus tentang dong.
Kita harus, makanya bukan tentang kita bilang ini salah. Kita nggak bisa dong ikut-ikut juga. Bisa lihat di mana-mana kan, kalau kita memang nggak sejalan, ya udah. Saya juga sebelumnya saya merasa, tapi nggak bisa kita. Menurut saya ya, menurut itu memang udah salah. Jadi kecewa juga Pak Ipung? Ada Bukan itu, kecewa sekali semua. Kecewa sekali ya. Semua kita semua kecewa. Apalagi Jawa. Kenapa? Tapi kan sekali lagi kan mindsetnya masih begitu. Nah ini perlu diterangkan sama semua Jokowi. Sedangkan saya nggak ada ini. Untuk menerangkan itu. Ya. Coba saya dikasih itu SK, langsung saya orasi. Orasi ya. Begini Kalau loh. perlu saya di lapangan, saya kasih tahu kita harus putar balikan ini, kita putar ini. Betul. Gimana kita memang semuanya, waduh, itu yang saya bilang itu Pak Leo, yang heran uang tuh maaf. Iya, itu saya lihat waktu Itu tuh, dulu, waktu kemarin tuh ya. Saya sampai ngitung-ngitungnya tuh. Banjir tuh. Coba siapa yang itu, kita nggak ada dari pusat juga nggak. Boleh 1 sen pun nggak dari PDIP, kita dulu nggak, waktu Jokowi nggak. Keluar SK ini. Pak Saiful, please putar balik itu keadaan di sana. Kira-kira apa langkah pertama yang dilakukan apa ini Pak Ibu? Saya akan kumpulkan. Saya tetap Yang pemilih-pemilih kemarin ini ya. Iya, saya kan tinggal berapa minggu lagi, saya akan kumpulkan. Termasuk yang loncat pagar itu. Saya akan ini betul. kan itu yang senjata cuman saya nggak tahu. Itu bisa Gitu. balik. Ini bisa lah. Balik itu, kalau saya yakin. Dia bisa balik kalau dia dapat alasan yang bisa Iya. diterima gitu. Iya. Cuma ini untuk ngomong ini apa yang backup saya gitu loh. Nanti saya Iya. diketawain bahkan, ngapain lu ngomong, lu nggak ada yang suruh kan gitu ya. Iya. Ya dengan begini saya rasa ribuan suara hilang loh. Memang iyalah. Wah, Saya dulu Pak tanya istri saya tuh sampai jam 4 subuh. Kita yang itu kolek nama sekarang maaf ya, lupakan. Jadi itu udah hilang tuh yang ini. Spirit untuk itu tuh nggak seperti dulu lagi. Nggak seperti dulu kan, itu ya ada, cuman saya kan bukan saya perlu massa. ya. Saya perlu akar rumput. Dan mereka menurut komando, sedangkan untuk menjalankan itu saya nggak ada senjatanya. Itu tadi. Sangat disayangkan ya. Wow. Ya. Paling nggak kan saya bilang, oke, orang semuanya tahu saya gitu, tapi kan itu cuman itunya aja, kenyataannya, de factonya aja, de jure-nya saya nggak ada. Yuk tanya di konsulat boleh. Waktu itu saya kirim Pak Tarigan, saya kirim, sorry Pak Tarigan ada pertemuan, yuk datang aja. Pak Tarigan ke sana, dia ikut, dia bilangin, Pak, saya cuman ini, yang itu tuh Pak Saiful Saya cuma mewakili. Karena saya lihat kemarin kayaknya kalau tidak salah di KJRI itu ada kumpul di sana, itu termasuk mungkin yang dari partai-partai lain. iya, semua itu dikirim diundang, jadi penerangan bagaimana ini. Mewakili PDI siapa? Mewakili PDI waktu itu Pak Tarigan saya kira nggak ada di PDI. Siapa dong? Nggak ada. Ini bagaimana kacau, ini ketuanya aja yang sudah terpilih nggak tahu what's going on di sana. Iya. Jadi hanya PDIP yang tidak ada wakil di situ. Bukan, Pak Ipun tidak tahu siapa dan ada atau enggak itu. Iya. Itu masalahnya nih. Ya partai lain kan datang. Datang. Pasti datang dong. Datang. Wakilnya ini nggak ada. Nggak ada. Nah itu. Wait. Partai lain ada. Bisa diklarifikasi bahwa Pak Tarigan apakah dapat undangan tapi dia tidak hadir atau bagaimana? Dapat surat tugas waktu saya di Indonesia, saya call ke Itu dulu. Iya. Ya maksud saya yang terakhir ini. Nggak ada undangan juga sama dia. Ada tapi nggak ada surat tugas. Kan biasanya kan mereka minta surat tugas. Surat tugas bahwa ini apa? Oh, diundang dari sana tapi dia tidak ada surat tugas, akhirnya nggak pergi gitu. Iya. Seharusnya surat tugas itu datang dari pusat dong. Iya, selalu dari pusat. Tapi kalaupun ada itu harusnya datang ke Pak Ipung dulu. Biasanya begitu. Ini memang udah kacau. No, jadi nggak bisa Pak, karena masalahnya dia sudah panggil yang sudah biasa mewakili itu selaku itu Pak Tarigan, karena Iya. Pak Ipung yang sudah bilang kalau ada begitu kamu aja yang ngikutin, Iya. gitu kan gitu. Tetapi dia juga tidak mau, Pak Tarigan juga udah mulai bilang, I cannot go there kalau tidak ada surat. Jadi pada saat itu tidak ada perwakilan dari Nggak PDIP. ada. Yakin Pak Ipung nggak ada dari PDI? Saya Itu kira maksud nggak saya. ada. Saya lihat di situ muka-mukanya nggak ada. Gimana? Orang kan tahu belum ada SK-nya. Nggak tahu kalau partai lain ada SK-nya. Kalau saya sih nggak mau saya itu. Nanti kan mudah-mudahan dia hadir minggu depan, kita mau tahu dia ada SK-nya atau tidak ada Iya. SK-nya gitu. I don't know. Saya juga kurang tahu, makanya udahlah saya. Yang penting saya ikut mendukung itu sih. Dan memang saya nggak ada agenda untuk ke depan, nggak ada.
Dan saya masih itu biasa bagi saya ya. Saya bukan betul-betul kader. Saya memang anggota. Di PDIP itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama simpatisan, anggota biasa, anggota, kader baru itu. Dulu saya simpatisan karena dulu 2013 saya dipilih menjadi bagian New York. Saya gencet di situ. Saya berjuang 2013 itu PDIP. Dan sesudah itu berapa tahun saya kasih ke Pak Tarigan. Dan memang saya juga nggak itu. Saya relawan, sebetulnya relawan lebih independen. Jadi saya bisa berbuat ini. Kalau partai kan harus dari atas terus. Wih, tapi ini topi dia punya emblem di atas ini PDI. Di luar Ganjar Mahfud. Bajunya juga kayaknya baju PDI. Coba. PDIP ini. Ikut sejati. Memang tiba. Saya 2013 saya di Rakernas Ancol. Saya dipanggil jadi saya Pak Robinson sama Dr. Wiwin. Dr. 2013 itu di Ancol. Kita Rakernas, kebetulan di sebelah saya ya Pak Jokowi waktu itu masih gubernur. Saya sama Dr. Wiwin. Biasanya kalau seragam begini Pak Leo, dia punya dompet juga, dompet PDI juga biasanya. Hah? Merah semua ini. Ya, tapi juga besar juga kan cek dari pusat ini. Nggak ada. SK aja belum turun. Apalagi iya. Jadi oke, harapan terakhir Pak Ipung, maksudnya apa, pesan terakhir bagi untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini, apa kira-kira pesannya Pak Ipung kepada semua pemilih lah, calon pemilih? Saya kira mari kita semua menyambut pemilihan ini dengan sukacita ya, karena ini untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita, dan ya kalau bisa kita itu kan hati kita betul-betul diperiksa siapa itu. Saya tidak akan bahwa ini betul, tapi semuanya baik. Tapi kita harus pilih yang terbaik dong. Kita harus lihat jejak rekamnya semua harus mari kita sambut. Jangan sampai tidak memilih, karena satu suara itu menentukan. Jadi silakan semua datang, dan bagi saya yang terbaik adalah pasangan Ganjar dan Mahfud. Saya kira itu saja. Kalau Pak Ipung disuruh memilih antara Ganjar atau Jokowi, pilih mana Pak? Ganjar. Kok cepat begitu Pak? Udah di set, udah ada ininya. Iya, pertanyaan saya belum berakhir kok langsung jawabannya sudah Udah ada keluar. set. 2 nama keluar, ini jawabannya. 2 nama itu keluar, jawabannya 1. Itu dia. Wow. Itu dia. Karena memang sekali lagi saya bilang tadi tuh banyak sebetulnya di sini, cuman kan mindsetnya masih Jokowi. Iya. Itu harus dikasih ini. Itu bagi militan ini. Iya, Militan ini. Tetapi bagi kader petinggi bukanlah petinggi yang berpetugas lah yang di sini Iya. dulu, yang termasuk kayak ketuanya ini dan sebagainya. Loncat pagar itu most likely karena adanya ketidakberesan dalam internal ini. Mungkin, mengelola dia punya ini. Gitu organisasi ini. Saya kira internalnya itu. Internalnya Ini dua alasan yang berbeda ini sebenarnya Iya. kepada dua kelompok gitu kan. kelompok ya. Saya kira internal harus di ini, dan harus ada komunikasi. Kalau Pak Ipung dipanggil kira-kira masuk ke 02 atau 01 dengan janji yang bagus-bagus mau? Tidak. Oh, thank you. Oke, Pak Ipung. Terima kasih banyak atas datang waktunya Pak Ipung. Iya, terima kasih. Ini juga terima kasih ini atas selalu supportnya. Oh iya, selalu. Dia punya pendukung nomor 1 kita ini, Iya. Pak Saiful. Mudah-mudahan ya Terima kasih. kita tetap sehat Iya, terus dan Indonesia semakin bagus. Amin. Dan kita juga mudah-mudahan bisa juga bagus kan. Iya. Iya. Pak Leo, pesannya bagi orang-orang yang untuk pemilih ini. Ya, seperti kata Pak Ipung itu, ya marilah kita laksanakan pemilihan umum ini dengan cermat, dengan pengertian cermat, menghargai solidaritas, Iya, betul. menjunjung tinggi keamanan, Iya. persaudaraan, terutama bagi diaspora Indonesia yang ada di Indonesia, Amerika betul. ya. Jangan sampai terjadi gara-gara pemilu terjadi perpecahan. Perpecahan, Itu ya. yang paling penting. Ya. Iya. Pilihlah yang baik, Iya.
terbaik dari yang baik. Iya, betul, betul. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak terima Ipong. kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih Salam. kembali. Salam apa tuh ya? Kalau bagi saya sih salam 3 jari. Diulang dong. Kalau saya sih Oke, saya oke. tetap Salam. Salam 3 Tiga jari. jari. Merdeka. Jangan ikut-ikutan dulu. Salam. salam 3 jari. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Wah. Durajan cirialeku sing teruri hatiku ya bau rewet matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malebiku aja tak peturen nuan marilah uriku wangi nate